Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, segala puji bagi Allah ya yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua ya bisa ketemu dalam pembelajaran online bahasa Indonesia. Ya, apa kabar kalian semua? Alhamdulillah ya. Semoga sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Begitu juga Ustazah, alhamdulillah sehat dan bisa memberikan materi untuk kalian di pagi yang cerah ini. Ya. Insya Allah materi kali ini ya kita pada satu keterampilan berbicara. Ya, berbicara. Jadi dalam bahasa Indonesia itu ada 4 kompetensi ya yang harus kalian kuasai, yaitu membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara. Nah, kita sekarang belajar berbicara. Ya, kalian mungkin sering memberikan komentar ya kepada teman-teman kalian, sering memberikan tanggapan ya. Kalau ada temanmu lagi mengerjakan sesuatu, terus kalian komentar. Nah, itu dalam bahasa Indonesia ada caranya sebenarnya. Ada keterampilannya supaya kita ketika berkomentar, ketika komen ya, itu bisa dianggap baik ya. Itu ada caranya ya. Ya, jadi makanya kita mau belajar pada materi ini yaitu memberi tanggapan dengan santun. Ya, santun itu sama dengan sopan ya, baik ya. Ya, yang pertama mengkritik. Macam-macam memberi tanggapan itu ya, ada mengkritik, ada memuji, ada apa lagi, ada yang tahu? Nah, ada diskusi juga termasuk dalam sebuah tanggapan. Nah, yang pertama mengkritik yaitu memberikan masukan, kadang-kadang disertai uraian atau pertimbangan baik buruk terhadap sesuatu yang dikritik, baik itu karya seni, karya sastra, bahkan pendapat seseorang. Yang kedua, memuji berarti melahirkan kekaguman, penghargaan terhadap sesuatu yang dianggap baik, bagus, indah, dan sebagainya. Memberi pujian haruslah objektif dan tidak melebih-lebihkan. Objektif, apa artinya objektif? Tidak boleh memihak. Ya, kalau memihak subjektif, gitu ya. Pada dasarnya, mengkritik dan memuji merupakan kegiatan memberikan pendapat. Nah, dalam sebuah literatur disebutkan bahwa kegiatan memberikan pendapat adalah bentuk tanggapan terhadap sesuatu. Sesuatu itu dapat berupa peristiwa, fenomena, ucapan, dan perbuatan atau berupa karya yang diciptakan oleh orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita sering menanggapi sesuatu ya, baik ketika kita ngobrol atau ketika kita berbicara sama orang lain, berbicara sama sesama teman di asrama, di kelas, itu kita sebenarnya secara tidak langsung sering memberikan tanggapan, ya. Misalnya ada temanmu yang kerudungnya baru, ya, biasanya kalian akan memberikan cie, baru nih ya, nah seperti itu ya. Nah, kemudian mungkin ada temanmu yang datang terlambat, biasanya kalian juga akan memberikan tanggapan. Nah, kalau dia datang terlambat, maka kita akan mengkritik biasanya, ya. Kenapa sih terlambat terus? Nah, misalnya, kenapa nih kamu terlambat? Nah, itu salah satu tanggapan, meskipun tanggapannya dalam berupa pertanyaan. Nah, bagaimana sekarang cara memberi tanggapan itu supaya santun, supaya kelihatan berwibawa, berkarisma, kemudian bisa diterima oleh lawan bicara kita. Itu yang penting, ya. Apakah tanggapan itu tidak menyakiti? Apakah tanggapan itu tidak bikin baper temennya? Nah, itu yang perlu kalian pelajari, ya. Kalian pelajari atau kalian perlu skill atau perlu keterampilan itu, ya, supaya semua tanggapan kita, pembicaraan kita itu bisa dianggap baik, ya. Nah, selama ini bagaimana? Apakah kalian sudah bisa melakukan itu, ya? Apakah tanggapan kalian sudah objektif, sudah santun, atau tidak menyakiti? Nah, itu ya. Coba kita
kita introspeksi selama ini, bagaimana kalau saya memberi tanggapan ke teman ya? Apakah nyelekit? Apakah bisa diterima? Apakah baik? Nah, itu ya. Karena sebenarnya menanggapi sesuatu itu bukanlah hal yang mudah, ya. Syarat tanggapan harus objektif dan santun. Nah, objektif di sini berarti sobat menanggapi sesuatu berdasarkan kenyataan. Sedangkan santun berarti tanggapan yang diberikan harus memberikan dampak positif. Ya. Jadi ketika memberikan tanggapan, kita harapkan apa yang kita tanggapi itu membuat personnya, membuat orangnya itu bisa berubah ke arah yang lebih baik. Gitu ya. Jadi walaupun disampaikan itu tentang sesuatu yang tidak baik, misalnya kita mengkritik, tapi diharapkan caranya adalah baik. Nah, bagaimana memuji dengan santun? Semua orang pasti suka dipuji ya. Pujian yang santun seharusnya dapat membawa perasaan positif bagi yang menerima pujian. Nah, pujian yang santun berarti pujian yang tulis. Agar dapat melakukannya, harus membiasakan melihat sisi baik dari seseorang atau segala hal. Tulus tuh bukan basa-basi ya. Nah, jadi memang tulus dari dalam hati terdalam. Begitu ya. Dan dengan pujian yang tulus, insya Allah akan membuat orang itu merasa senang. Gitu ya. Dan insya Allah akan berusaha konsisten, kemudian istiqomah dengan tindakannya yang dipuji tersebut. Nah, itu adalah tanggapan yang bisa memberikan arah positif. Nah, itu perlu dilakukan. Misalnya kan kamu tampak lebih ceria jika memakai baju warna ini. Nah, itu ya, itu memuji. Kamu tampak lebih cantik jika pakai jilbab. Nah, itu kemungkinan kalau kita tanggapannya tulus, dia akan pakai jilbab terus. Nah, seperti itu. Terus syaratnya yang kedua selain santun tadi, hargai dan hormati. Jangan sampai niat memuji hanya membuat orang tersinggung. Sebaiknya jangan memuji sesuatu yang berhubungan dengan sara. Sara itu suku, agama, ras dan ras. Jadi jangan memuji yang berkaitan dengan sukunya atau berkaitan dengan agamanya atau berkaitan dengan rasnya. Ras itu warna kulit ya, atau penampilan fisik. Hindari ungkapan-ungkapan tambahan seperti kamu hebat untuk ukuran orang desa. Nah, itu mah bukan pujian tapi merendahkan. Tidak ada orang kamu yang sepintar kamu. Itu juga merendahkan orang kamu atau orang desa. Itu ya. Kamu hebat. Bagaimana mengubah kamu hebat untuk ukuran orang desa? Kamu sungguh hebat. Begitu saja sudah cukup ya. Jangan disebutkan ukuran desanya. Memang kita semua dari desa, memang dari mana? Ya. Tidak ada orang kamu yang pintar kamu. Masya Allah ya. Itu tidak. Itu sudah bukan lagi pujian tapi merendahkan. Nah, bagaimana memuji yang tepat? Cara memuji yang tepat yaitu memperhitungkan waktu, situasi, dan kondisi saat memuji. Misalnya memuji seorang saat dia telah melakukan suatu pekerjaan yang baik. Pujilah dia saat itu juga di depan banyak orang agar orang yang menerima pujian merasa dihargai. Ya. Kemudian cara memuji yang tepat berikutnya yaitu memberikan rasa nyaman. Jangan membicarakan diri sendiri atau memuji orang lain apalagi yang dibicarakan tentang hal yang berlawanan. Misalnya, kamu hebat sekali, sudah memenangi kejuaraan catur mengharumkan sekolah kita. Kalau saya tidak mungkin bisa, saya orang yang tidak bisa apa-apa. Ya, itu di sini di kalimat ini ada kalimat rendah diri, ya. Kalimat rendah diri atau kalimat yang tidak percaya diri, itu tidak baik, ya, karena bisa jadi dia merendahkan ciptaan Allah, begitu ya. Nah, dengan perkataan seperti itu, yang dipuji akan merasa tidak nyaman. Terus kalau tadi cara memuji ya, kalau kita dipuji bagaimana sikap kita yang baik, ya? Bagaimana sikap kita ketika kita menerima pujian atau tanggapan dari orang lain? Ya, yang pertama, jangan berpikir negatif, jangan suudzon, ya, terhadap orang yang memberi pujian. Jadi kalau dipuji, ya sudah, memang kita harus husnudon, memang orangnya memang mau memuji kita, mau menghargai kita, mau memberikan efek positif kepada kita, itu ya. Jadi jangan berpikir negatif, jangan mengelak, dan tunjukkan rasa percaya diri juga. Tapi jangan sampai sombong, begitu ya.
Jadi kemudian ketika kamu dipuji, ketika Antuna dipuji oleh orang lain, maka berikan apresiasi, ya, berikan apresiasi atau tindakan tanggapan yang lain. Jadi jangan diam saja ketika dipuji, misalnya, Masya Allah ya ranking 1, nah ya Alhamdulillah, seperti itu, Alhamdulillah, ya jazakillah khairan, terima kasih atas pujiannya, terima kasih atas anggapannya. Nah, seperti itu. Jadi ketika dipuji, silakan memberikan apresiasi. Jangan diam saja, ya. Itu sudah negatif kalau diam saja. Terima kasih sudah motivasi saya. Insya Allah ya kita semua saling uh, berusaha untuk lebih baik. Terus bagaimana mengkritik yang santun, ya? Kritik. Nah, sekarang mengkritik. Kalau tadi memuji, sekarang mengkritik. Kritik yang santun yaitu kritik yang membangun atau membawa dampak positif. Kritik yang santun dimulai dengan cara positif seperti memuji, menunjukkan apresiasi yang jujur dan tulus. Tidak menunjukkan emosi negatif seperti bahasa tubuh dan nada suara. Mengkritik yang santun tidak menggunakan bahasa negatif, menyalahkan dan menyerang. Kritik tentang kekurangan atau kelemahan disampaikan dengan bahasa yang santun, disertai dengan alternatif untuk memperbaiki. Tujuannya apa ketika kita mengkritik, ya? Untuk memberikan memberikan sesuatu yang lebih baik, ya. Jadi ketika kita mengkritik, memang kita melihat ada sesuatu yang kurang. Dengan kita mengkritik, kita berusaha supaya sesuatu yang kurang itu bisa ditambahi atau diperbaiki. Itu ya tujuan kita mengkritik. Seperti mungkin kalian sudah seringlah mendengar Ummu Nawis mengkritik apa tindakan-tindakan para santriwati yang tidak baik. Misalnya tidak taat peraturan, tidak menggunakan jilbab yang panjang. Nah, itu sering Ummu Nawis mengkritik. Ya, mengkritik. Nah, ciri-cirinya, ciri-ciri yang dimiliki teks tanggapan kritis sangat khusus karena pasti di dalamnya terhadap tanggapan-tanggapan berbeda. Ciri-cirinya, teks ini memuat tanggapan terhadap fenomena yang terjadi di sekitar kita, disertai fakta dan alasan. Ya, struktur terdiri atas evaluasi, deskripsi, dan penegasan ulang. Terus kaidah kebahasaan dengan ciri terdapat pada rujukan. Ya, evaluasi artinya evaluasi itu melihat kembali. Apa sih yang sudah dilakukan? Nah, itu melihat kembali baik atau sudah baik atau masih ada kekurangan. Nah, itu evaluasi. Kemudian deskripsi, maka penjelasan. Ya, penjelasan. Kemudian yang nomor 3, penegasan ulang. Gitu ya. Terus kaidah kebahasaan. Nah, apa sih bahasa Indonesia yang baik dan benar? Kalau sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Nah, kalau di tanggapan mengkritik, kemudian memuji, itu kita juga harus menggunakan bahasa yang baik. Yang pertama tadi bahasanya santun, ya. Kemudian ketika dalam bahasa santun itu apa saja sih yang pelajaran bahasa Indonesia yang bisa kita pelajari? Yang pertama yaitu kalimat kompleks. Ya, kalimat, kalau dulu namanya kalimat majemuk. Itu kalimat yang terdiri atas dua pola atau dua struktur. Dua pola kalimat atau dua kata kerja. Begitu ya. Jadi misalnya kamu harus segera belajar online pagi ini. Jadi jangan main HP, jangan nonton TV terus. Nah, itu ada kamu harus segera belajar online pagi ini. Makanya jangan nonton TV terus, jangan bermain terus. Nah, itu adalah termasuk salah satu kalimat kompleks, kalimat yang panjang atau kalimat majemuk yang ada dua subjek, ada dua predikat, kemudian ada kata keterangan di situ. Nah, itu kalimat kompleks. Kalimatnya lengkap dan panjang, kemudian dua subjek, dua predikat, intinya lebih dari satu subjek. Itu ya, itu kalimat kompleks. Terus ada konjungsi, kata penghubung yang menghubungkan setiap kata atau struktur. Struktur itu kalimat, ya, struktur itu bangunan dari kalimat. Terus ada kata rujukan. Kata rujukan yaitu sesuatu yang digunakan oleh penulis untuk memperkuat pernyataan dengan tegas. Dikenal juga dengan sebutan referensi. Ya, menurut saya itu adalah referensi ke saya. Ya, menurut Ustadzah Ummu Nafis, menurut Ustadzah Ummu Basam. Nah, itu contoh kata rujukan. Kemudian pilihan katanya harus yang baik. Pilihan katanya kalau memang mau memberikan kritikan,
pilih kata yang baik. Kalau mau membuktikan memuji, pilih kata yang baik. Itu namanya pilihan kata. Nah, ini ya. Ini adalah contoh memberikan tanggapan terhadap suatu produk. Produknya adalah smartphone. Ya. Kalau kalian dalam kehidupan sehari-hari, kalian kan sering jajan, sering menggunakan alat tulis, sering menggunakan berbagai macam alat rumah tangga. Itu kalian sering memberikan tanggapan tidak? Ya, misalnya ya yang suka jajan di koperasi kemarin-kemarin ketika masih offline, ketika masih di pondok yang suka jajan di koperasi atau di kantin. Mungkin kalian bisa memberikan perbedaan pandangan terhadap jajanan-jajanan yang sering kalian beli. Ya, misalnya beli pop mie dengan sedap. Pop mie yang sedap itu apa namanya? Ya, itu ada perbedaannya ya. Atau gini aja, Indomie. Kalian sering beli mie instan kalau hari Kamis sama Senin ya. Itu kan kita sering beli Indomie, banyak Indomie atau sedap atau ABC. Nah, itu biasanya kalau kita sering membeli atau sering mengonsumsi, pasti biasanya kita akan dengan mudah membedakan mana yang lebih enak antara Indomie, sedap, kemudian ABC. Nah itulah setiap kali sebenarnya secara tidak langsung kita memberikan tanggapan, ya. Indomie lebih enak. Sedap mie itu kok rasanya begini sih ya, Van ya, kalau Munafis sebutkan mereknya. Itu ya merupakan satu tanggapan yang kalian sudah lakukan ketika kalian bisa membedakan produk yang lebih enak, produk yang mungkin enak tapi murah ya, mahal tapi memang enak ya, seperti itu. Atau kalian sering menggunakan pulpen ya setiap kali menulis belajar di kelas. Kalian bisa membedakan mana pulpen yang enak, mana pulpen yang awet, mana pulpen yang gampang rusak ya. Apa saja coba sebutkan jenis pulpen yang kalian pakai? Ada pilot, ada standar, ada banyak sekali merek-merek pulpen ya. Kalian mungkin hafal. Nah, itu coba kalian bedakan, kalian beri tanggapan tentang kelebihan, kekurangan dari produk pulpen tersebut ya. Ada Tizo, apalagi tuh Tizo. Nah, sering sekali ya. Tizo, standar, banyak sekali pulpen-pulpen yang bermerek ya. Itu bagaimana kalau kita menggunakan pulpen yang bermerek, bagaimana kalau kita menggunakan pulpen yang murah, itu kalian mungkin sudah mengalami semua dan bisa memberikan tanggapan. Ya, gitu ya. Ya, insyaallah semua sudah memahami cara memberikan pujian, cara memberikan tanggapan, cara memberikan kritikan terhadap sesuatu. Bisa produk, bisa tindakan orang, ya, bisa tentang karya-karya orang. Ya, seperti itu ya. Ya, semoga ada manfaatnya yang mau Nafi sampaikan, ya. Dan nanti di akhir pelajaran insya Allah akan ada latihan isai, ya. Jadi mohon dikerjakan, kemudian dikirim melalui gift form. Ya, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.